Meski berkali-kali dihimbau untuk tidak berjualan, pedagang hewan dan burung di pasar hewan Sumber Baru tetap nekat menggelar dagangannya. Petugas kepolisian Mapolsek Sumber Baru terpaksa bertindak tegas dengan membubarkan para pedagang tersebut. Melihat kedatangan polisi, para pedagang berhamburan berusaha melarikan diri dengan membawa barang dagangannya. Tindakan tegas ini dilakukan karena para pedagang mengabaikan himbauan dari pemerintah Jember untuk tidak berjualan. Untuk saat ini, pedagang hanya diberikan teguran oleh pihak kepolisian. Kedepan, jika kedapatan masih melakukan aktivitas jual beli di pasar hewan setempat, polisi akan tidak segan-segan untuk menindak tegas dengan undang-undang yang berlaku. Organisasi pasar hewan Sumber Baru berdasarkan instruksi Bupati nomor 29 bahwa seluruh pasar dibatasi jam kerja sampai jam 9, namun khusus pasar hewan total tutup, tidak usah ada aktivitas. Tetap kami berikan himbauan, berikan motivasi untuk sementara menjaga tempat dan pulang untuk tidak aktivitas. Kita masih belum bisa menggunakan kekerasan karena masih dalam tahap awal, mereka belum paham. Kecuali ya sudah 1, 2, 3 kali kita paham orang itu dan indikasi ngeyel, kita akan lakukan tindakan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Kesehatan. Sementara itu, spanduk berisi himbauan larangan untuk berjualan terpampang jelas di depan pasar hewan. Dari Sumber Baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Polisi sektor Sumber Baru mendatangi ke SPBU Sumber Baru dan langsung membubarkan kumpulan muda-mudi anak pang yang sedang asik tiduran dan nongkrong sambil membawa gitar. Saat ditanya polisi, mereka mengaku berasal dari luar kota, yaitu Surabaya dan Semarang, yang justru merupakan zona merah COVID-19. Mereka meninggalkan rumah sehingga seakan-akan tidak peduli himbauan dari pemerintah mengenai pencegahan pandemi corona. Bahkan saat dibubarkan oleh polisi, beberapa dari mereka sudah ada yang batuk-batuk. Membubarkan perkumpulan massa, Pak. Jadi orang kumpul-kumpul tidak boleh, harus dibubarkan untuk menghindari penularan corona, penyebaran corona, Pak. Itu katanya ada yang bilang dari Surabaya, ada yang dari Semarang, anak pang-pang sepertinya itu, Pak. Tidak, Pak, sementara kita bubarkan aja biar pulang masing-masing ke rumah masing-masing. Dari Sumber Baru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan adanya dari intelijen tersebut, Tactical Floor ini sebagai upaya Polres Jember beserta stakeholder lainnya untuk mengantisipasi gelombang kerusuhan karena penerapan lockdown besar-besaran oleh pemerintah akibat penyebaran virus COVID-19. Di Kabupaten Jember sendiri, Polres Jember bila situasi darurat tersebut terjadi sudah merencanakan penjagaan ketat di wilayah perbatasan, khususnya jalur yang akan masuk ke kawasan Kota Jember. Penjagaan juga berlaku di jalanan protokol Kota Jember, kantor pemerintahan, rumah sakit, bank, serta pusat perbelanjaan. Dengan dilibatkannya berbagai unsur seperti TNI dan Polri serta pemerintah daerah ini diharapkan bisa mendeteksi dini simpul-simpul bila mana terjadi pergerakan massa yang diinisiasi oleh kelompok tertentu, sehingga dengan deteksi dini kerusuhan serta kegawat daruratan urung terjadi. Ratusan personil gabungan Polri disiapkan bila situasi tersebut benar terjadi serta didukung oleh kekuatan TNI di Kabupaten Jember. Hari ini Polres Jember melaksanakan simulasinya tidak melibatkan personil dalam jumlah besar. Kami mengambil teknis dengan cara TFG, tactical floor game, yaitu simulasi yang seharusnya dengan kapasitas besar. Kita simulasikan berbentuk permainan seperti yang rekan saksikan di belakang, sehingga ada miniatur-miniatur personil, sehingga dengan game yang ada kita tahu TB-TB dari setiap personil yang terlibat dalam proses pengamanan kota ini atau sistem kota ini, tahu TB-nya atau berbuat apa dan posisinya di mana. Jadi untuk mengantisipasi jikalau nanti situasi-situasi tidak kita inginkan terjadi dalam isu perkembangan mungkin menambahnya jumlah penderita yang terjangkit virus COVID-19, apabila terjadi
situasi-situasi yang boleh dikatakan mungkin ada kerusuhan massal atau ada penjarahan atau hal-hal yang memang tidak kita inginkan, namun kita sudah mengantisipasi dari awal. Untuk personil dan yang dilibatkan? Personil dari seluruh jajaran dari kita 550 personil, tapi kita masih didukung dari cadangan dari rekan-rekan TNI, dari Brigif, kemudian dari Brimob Polres Samping. Jadi sesuai nanti situasi, kalaupun nanti dibutuhkan lebih dari 500 itu, kita akan tetap meminta bantuan dari Polda. Nanti Polda yang akan membackup kekuatan untuk di-drop ke Polres Jember. Sementara itu, di sisi lain, Pemkab Jember serta Forkopimda juga menerapkan pengawasan ketat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, yakni pemeriksaan di perbatasan kota, mengingat gelombang mudik ke Jember juga semakin besar sehingga resiko penyebaran virus masih cukup besar. Untuk itu dihimbau bagi masyarakat untuk tetap waspada dan sebisa mungkin menjauhi aktivitas di luar rumah. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sesuai dengan aturan pemerintah daerah, Pasar Semboro, Kecamatan Semboro menerapkan pembatasan jam operasional dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibatnya para pembeli sudah ramai sejak sebelum pukul 5 pagi, termasuk para pedagang sayur keliling atau yang biasa disebut melijo. Bahkan keuntungan para pedagang sayur keliling ini meningkat 2 kali lipat hingga 3 kali lipat saat merebaknya pandemi COVID-19. Selain disebabkan oleh pengurangan jam operasional pasar, himbauan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah juga membuat dagangan melijo laris manis. Salah satu pedagang sayur keliling, Fatimah, mengaku untung sekitar Rp130.000 per hari, padahal di hari biasa hanya sekitar Rp50.000 saja. Berapa tahun Bu jualan seperti ini Bu? 22 tahun Pak. Enak mana Bu jualan dalam pasar dan di luar pasar Bu? Enak di luar pasar Pak. Apa alasannya Bu? Alasannya sekarang kan online Pak. Karena ada virus corona, orang-orang semua malas ke pasar Pak, takut kena virus. Akhirnya belanjanya online. Eber-eber ini ya Bu? Iya, eber-eber. Untuk penghasilan Bu, dulu dan sekarang enak mana Bu? Ya alhamdulillah enak sekarang Pak. Kalau dulu berapa Bu? Kalau dulu ya sekarang 2 kali lipatnya lah Pak. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jember Faida di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember, bahwa mulai tanggal 8 April 2020, warga pendatang yang akan masuk Jember di wilayah zona merah langsung diisolasi selama 14 hari di Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Bila telah melalui masa waktu tersebut dan dinyatakan sehat, warga tersebut baru diperbolehkan pulang. Kesiapan Jember Sport Garden sebagai tempat isolasi warga pun kini sudah siap. Puluhan perawat, dokter, serta analis kesehatan telah siap untuk memberikan perawatan pada warga yang masuk kategori dalam pantauan ataupun mempunyai gejala sakit. Dengan proses karantina atau isolasi ini diharapkan warga Jember maupun pemudik yang kembali ke Jember tidak menjadi beban atau masalah baru di kemudian hari, dan tentunya untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Jember. Semua dari zona merah yang masuk ke Jember, masuk ke JSG dulu 2 minggu. Jadi kita sebelum 1 kilometer sebelum posko, sudah kita umumkan 500 meter sebelum posko diumumkan. Maka pilihannya kembali ke rumah atau kalau memaksa masuk, kita isolasi dulu. Ada 50 perawat yang standby di sana, juga dokter, analis, apoteker, dan juga penata ronsen. Tapi warga belum ada. Hari ini mulai masuk. Dari Pendopo, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Berdiam diri di rumah merupakan anjuran utama dalam pencegahan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah. Karenanya jangan memaksakan melakukan perjalanan, apalagi saat ini pemeriksaan semakin diperketat, bahkan jika terindikasi akan dikarantina. Seperti yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Stasiun Jember, setiap penumpang baik akan dari zona merah menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari suhu tubuh menggunakan termogan hingga pendataan sesuai KTP serta pemberian gelang warna kuning tanda orang dalam pantauan.
Pemeriksaan itu pun meliputi scanning terkait dengan suhu tubuh dan juga alamat dan tujuan mereka itu yang akan berangkat. Dan kalau untuk yang datang sama juga dari mana hendak kemana. Namun demikian, apabila terdapat suhu tubuh di luar batas ambang kewajaran, kami tetap mengistirahatkan yang bersangkutan selama kurang lebih antara setelah konsultasi dengan dokter penjaga yang ada di sini, ya dokter piket, kurang lebih antara 10-15 menit. Namun demikian, apabila pasien tersebut suhu tubuhnya tidak turun dan cenderung meningkat, kami sarankan untuk kita kirim ke JSG. Dalam waktu dekat, PT KAI juga akan mewajibkan setiap penumpangnya untuk menggunakan masker. Pemeriksaan ini akan dilakukan saat calon penumpang melakukan boarding. Jika tidak membawa masker, penumpang akan dilarang menaiki kereta api dan tiket akan dikembalikan sepenuhnya. Pemerintah diwajibkan sudah pakai masker, kondisi sehat maupun yang sakit. Gimana? Selama ini ada kekhawatiran nggak tentang corona ini? Iya, khawatir iya. Ya, waspada dan jaga-jaga, stay safe. Dari mana ini, Mas? Dari Surabaya. Tujuan Banyuwangi. Iya. Sementara itu, di stasiun Jember, seluruh calon penumpang kereta api wajib menggunakan masker. Jika tidak memakai masker, penumpang dilarang naik ke kereta api dan biaya tiket dikembalikan. Jumlah penumpang kereta api mengalami penurunan di akhir pekan yang biasanya 9.000 penumpang ke segala kota tujuan di Pulau Jawa, kini turun menjadi 1.300 penumpang. Nah, nanti ketika ada penumpang yang kedapatan waktu proses boarding itu tidak memakai masker atau tidak membawa ya, kalau itu nanti akan kita larang untuk naik KA. Jadi untuk naik KA itu harus memakai masker. Apabila kedapatan yang dilarang itu akan kami kembalikan biayanya 100%. Dari stasiun Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Desa Tanggul Kulon bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Tanggul dan Komunitas Solawat Tengah Malam atau STEM. Hari ini melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan ini melibatkan 100 orang dari Satpol PP, pihak Kecamatan Tanggul, TNI dan Polri, serta komunitas Solawat Tengah Malam. Contohnya terutama jalan protokol, mulai alun-alun Tanggul sampai ke Pondok Dalem, kita ngambil batas wilayah sampai Sidomulyo, terus kita menuju ke selatan sampai Tanggul Agung, nanti kita muter ke jalan wilayah utama kan di daerah Tanggul Kulon. Ya, kenapa ini Mas untuk menyemprot? Ya, kami merasa prihatin dengan adanya COVID-19 virus ini yang mewabah seluruh dunia ini, dan kami berharap semoga virus ini cepat musnah dari muka bumi ini. Amin. Ini kerjasama dengan Muspika, Mas. Kita bekerja sama dengan Muspika dan kita disupport langsung oleh Kades Tanggul Kulon, Bapak Arifin Wahyono. Kades Tanggul Kulon Arifin Wahyono juga menghimbau kepada seluruh warganya yang sedang berada di perantauan untuk tidak mudik terlebih dahulu selama pandemi corona. Karena virus yang terbawa dari zona merah bisa menginfeksi keluarga dan kerabat yang ada di kampung halaman kita. Kami juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat kami yang sedang berada di perantauan, baik itu yang ada di dalam maupun luar negeri, agar jangan mudik terlebih dahulu. Mudiknya ditunda dahulu. Kalau panjenengan yang ada di perantauan sayang sama keluarganya, sayang sama saudara-saudaranya yang ada di sini, jangan mudik dahulu. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus dari COVID-19. Bisa saya, bisa panjenengan, dan juga bisa yang lainnya. Jadi untuk pemerintah Desa Tanggul Kulon saat ini kita sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Tanggul untuk berupaya menyiapkan tempat untuk isolasi, ruang isolasi atau karantina untuk warga masyarakat kami yang baru datang dari perantauan. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.
Saat ditanya data tentang corona, tim kesehatan Kecamatan Tanggul yang tengah bertugas di posko lawan COVID-19 Desa Tanggul Kulon, Revina mengatakan hasil screening orang dalam resiko atau ODR kumulatif di Tanggul Kulon mencapai 151 orang baik dari luar daerah maupun luar negeri. Data tersebut terkumpul berdasarkan hasil screening sejak tanggal 15 Maret 2020 hingga tanggal 8 April 2020. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sampai saat ini belum terkonfirmasi. Dalam setiap harinya terdapat sekitar 10 orang dari luar kota maupun luar negeri yang melaporkan diri ke posko COVID-19 Desa Tanggul Kulon. Saya mewakili dari posko COVID Desa Tanggul Kulon melaporkan sampai dengan hari ini, tanggal ini kegiatan kami untuk men-screening adanya ODR dan ODP untuk COVID-19 ini. Saya laporkan bahwa di Desa Tanggul Kulon sampai saat ini ada 151 ODR. Kemudian yang ODP kita masih belum terkonfirmasi, jadi belum ada untuk ODP-nya. Jadi yang ODR itu 151 orang itu ada yang dari luar negeri dan ada yang dari luar daerah yang terpapar virus COVID-19. Jadi itu adalah sudah total kumulatif yang dari luar negeri maupun dari luar daerah yang terpapar. Pada umumnya, para pendatang dari luar kota yang masuk ke Tanggul Kulon masih dalam kondisi normal. Rata-rata suhu tubuh mereka masih sekitar 36 derajat Celcius. Salah satu warga yang datang dari Bandung yang merupakan daerah zona merah, Hanif, dianjurkan untuk istirahat di rumah dan wajib lapor ke RT walaupun tidak ada keluhan sama sekali. Dari Bandung nyampe hari malam minggu. Tapi sudah tahu ya kalau wilayah itu sudah zona merah. Kalau wilayah itu zona merah tahu. Berapa hari di sana? Kuliah sih. Kuliah terus libur kuliah, udah selesai kuliah. Kemarin lagi nyari kerja terus udah selesai semua. Ini mudik berarti ya? Pulang sih. Sejauh ini ada keluhan apa, Mas? Keluhan alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi masuk ini ada arahan supaya tetap di rumah selama 2 minggu ya? Ya. Kemarin wajib lapor aja sih. Kemarin kan sama RT, RW udah lapor ke RT RW dulu. Kalau pulang dari Bandung sama RT RW suruh lapor ke desa. Sekarang ke desa. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sesuai perintah dari Bupati Jember tanggal 29 Maret 2020, aktivitas para pedagang dan pembeli di Pasar Semboro dibatasi hanya beroperasi mulai pukul 6 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di atas jam 9 pagi, seluruh lapak di Pasar Semboro harus ditutup. Hal ini juga sesuai maklumat Kapolri nomor 2/3 tahun 2020 tentang wabah penyakit dan larangan warga berkerumun. Namun pembatasan jam operasional ini terus dikeluhkan oleh para pedagang. Mereka mengaku sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi tidak ada kompensasi apapun dari pemerintah. Bahkan para pedagang masih dibebani dengan biaya karcis atau retribusi pasar yang wajib mereka bayar secara rutin. Salah satu pedagang, Bu Marisan, mengaku beberapa hari ini dagangannya belum laku sama sekali, padahal berdagang merupakan satu-satunya mata pencarian sejak suaminya sudah tidak bisa lagi bekerja. Ya ruginya parah sekarang ini, Pak. Jadi bukan mati corona, Pak, mati kelaparan sekarang, Pak. Suami saya pengangguran, saya yang diharapkan ini. Yang diharapkan nggak ada, bantuan dari pemerintah nggak ada. Ya kadang seminggu itu dapat, kadang nggak dapat, Pak. Soalnya dagangan saya itu nggak ada, nggak punya modal, Pak. Iya, tambah sekarang jam 9 pulang, belum dapat pelaris sudah pulang, sedangkan karcis tetap. Kalau saya 1.000, tapi berapa hari ini, mulai hari Senin sampai sekarang nggak dapat, tapi karcis tetap bayar. Ya pendapatan dalam pasar ya sangat ngenes, merosot. Biasanya dapat 500, sekarang ya dapat 150 per bulan. Sangat merosot sekali. Ya kalau bisa mohon pemerintah
bisa mendapat bantuan kepada masyarakat yang kecil seperti saya ini. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Para petani di Jember tampak lesu menyusul harga gabah di tingkat petani mengalami anjlok. Padahal mereka berharap harga jual gabah naik menyusul makin dekatnya bulan Ramadan karena kebutuhan sembako masyarakat meningkat. Apalagi dengan adanya perpanjangan status darurat COVID-19 ini dipastikan permintaan beras masyarakat juga tinggi. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik. Gabah petani dibeli dengan harga murah oleh Tengkulak turun Rp1.000 per kilogramnya jika dibandingkan sebelum virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun petani tidak dapat berbuat banyak karena mereka butuh modal cepat untuk memutar kembali ke tanam berikutnya. Cumantoro, Ketua HKTI Jember, meminta Bulog membantu petani dalam hal pembelian gabah karena saat ini panen raya tidak menghasilkan profit. Jika kondisi seperti ini akan terus berlangsung, petani mengaku akan beralih ke bisnis lainnya. Jadi di tingkat petani harganya hanya 3.500 sampai 4.000. Padahal sesuai dengan ketentuan pemerintah, harga gabah yang baru adalah 4.200 GKP kering panen. Kami berharap minimal harga gabah di tingkat petani adalah 4.500 karena harga beras berkisar antara 9.000 sampai 10.000. Tapi petani gimana? Ada profit enggak? Sangat sedikit sekali ya. Kalau produktivitasnya menurun maka pakpok biayanya. Sehingga harga 3.500 sampai 4.000 itu belum menguntungkan petani, kurang menguntungkan petani. Harapannya apa ini, Pak? Harapannya Bulog beli gabah kering panen sebagai penyeimbang daripada para belandang, para tengkulak yang membeli gabahnya petani dengan seenaknya sendiri sehingga petani bisa menikmati untung, bukan buntung. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seluruh penumpang dan pengemudi yang datang dari luar kota, terutama dari zona merah seperti Surabaya, Malang, dan lain-lain, diperintahkan untuk turun di pos COVID-19 Dusun Sadengan, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru. Mereka wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan menggunakan termogan. Hasilnya sebanyak 2 orang penumpang bus dari Surabaya ditandai dengan gelang merah dengan status orang dalam pengawasan atau ODP karena sedang menderita batuk kering. 2 orang tersebut masing-masing warga Bangsal Sari yang bekerja sebagai tukang bangunan dan 1 lagi warga Sidomekar, Kecamatan Semboro yang tinggal di Surabaya cukup lama. Selain itu, sebanyak 115 pendatang dari zona merah ditandai dengan gelang kuning dengan status orang dalam resiko atau ODR. Tim kesehatan menyarankan kepada para ODP untuk tidak keluar rumah selama 14 hari dan harus memakai masker, serta menghubungi puskesmas terdekat apabila merasakan salah satu gejala seperti pusing, demam, dan batuk kering. Untuk hari ini kita mendapatkan ODR atau yang gelang kuning sekitar 115 lebih. Terus untuk yang gelang merah kita mendapatkan 2. Rata-rata sebenarnya penumpangnya dari Jember sendiri. Terus mereka bepergian keluar kota dan kembali ke Jember. Itu yang paling banyak. Himbauan kami dari petugas kesehatan sebaiknya tetap menahan diri untuk di rumah saja. Karena penyebaran virus bisa ditangkal jika sampean atau keluarga kita tetap di rumah. Untuk yang memakai gelang merah nanti akan kita pantau. Jika terjadi perburukan keadaan, maka kita akan segera rujuk ke rumah sakit rujukan. Dari Sumberbaru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Salah satu peternak ayam potong di Dusun Padang Rejo, Desa Gading Rejo, Kecamatan Umbul Sari, Safiuddin, terpaksa mengosongkan sebagian besar kandang ayam untuk mengurangi potensi kerugian akibat tidak stabilnya harga daging ayam di pasar saat merebaknya virus corona. Safiuddin hanya mengisi sebagian kandang dengan 5.500 bibit ayam, padahal biasanya diisi penuh dengan 9.000 ekor ayam. Bibit yang baru berumur 3 hari ini adalah untuk persediaan bulan Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya terjadi kenaikan harga daging ayam.
Safiuddin berharap harga jual ayam potong kembali stabil di atas Rp16.000 di tingkat peternak untuk menutupi tingginya biaya operasional. Banyak yang kosong ini bagaimana menurut Mas? Karena harga pasar, Pak, harga pasar keluar dari kandang itu di bawah dari kontrak. Jadi peternak rugi gitu, Mas? Iya, peternak rugi. Akhirnya kosong kandangnya. Kosong, iya. Ngambil bibit ayam lagi. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi lah harga ayam. Apalagi ini menginjak Ramadan, Idul Fitri. Mudah-mudahan di atas kontrak itu. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Anggota unit reskrim Polsek Jenggawa menggerebek sebuah rumah di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa, Jember. Penggerebekan dilakukan karena diduga rumah ini digunakan sebagai tempat produksi berbagai jenis senjata api rakitan. Saat digeledah di bagian belakang rumah milik Adenani Dasuki ini, polisi menemukan puluhan senjata laras panjang dalam kondisi utuh dan beberapa bagian yang masih dalam proses produksi. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di seluruh sudut rumah tersangka dan menemukan puluhan peluru tajam yang disimpan di kamar tersangka. Tersangka pun akhirnya hanya bisa pasrah saat polisi menggelandang ke Mapolsek Jenggawa berikut barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka akhirnya mengaku tak hanya memproduksi senapan angin namun juga senjata api. Kuat dugaan puluhan peluru tajam yang disimpan tersangka akan digunakan untuk senjata api yang telah dipesan sebelumnya. Jadi awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di satu rumah yang terletak di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa, rumah tersebut milik tersangka A yang sering digunakan transaksi jual beli senjata api rakitan maupun senapan angin tanpa izin. Kemudian setelah kita dalami, kita memasuki rumah tersebut, didapati tersangka ini sedang merakit senjata api rakitan dan ada beberapa orang juga yang sedang menservis senapan angin miliknya. Dan pada diri tersangka ini kita melakukan penyitaan sepucuk senjata api rakitan mirip M16 bentuknya, kemudian beberapa jenis peluru tajam yang biasa digunakan dengan senjata AK-47, M16 maupun SS1. Kemudian juga kita temukan peluru tajam biasa digunakan pistol FN. Sementara itu, polisi hingga kini masih melakukan pengembangan guna mengetahui pemasok peluru tajam kepada tersangka, termasuk juga pemesan senjata api yang dirakit oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 278 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tanwirul Ulum Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari dipulangkan sesuai anjuran pemerintah tentang kerumunan massa. Sebelum pulang, para santri ini diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Libur panjang menjelang Ramadan itu sengaja dimajukan terkait pandemi COVID-19. Namun yang dipulangkan hanya santri dan santriwati yang berasal dari Kabupaten Jember saja. Sedangkan mereka yang dari luar kota, apalagi dari kota zona merah, tidak diperbolehkan pulang, termasuk dari NTT, NTB, Madura, dan dari negeri jiran Malaysia. Santri dari luar negeri berharap situasi kembali normal agar mereka bisa pulang seperti yang lain, bertemu orang tua dan keluarga. Udah setahun, ya kangen sih kangen, tapi ya mau gimana lagi. Ya buat keluarga di Malaysia semoga sehat selalu, jaga diri, senantiasa waspada. Insya Allah kita semua bakal terhindar dari tertular COVID-19. Putra dan putri yang mukim itu sekitar 278. Kalau dengan yang tidak mukim kita lebih 300-an. Selain para guru dan asatid yang baik yang mukim di pondok ataupun yang dari luar. Kami mengatur dan berkomunikasi dengan Muspika untuk membuat sistem pemulangan yang aman dan sehat. Ada sistem drive-thru dalam pemulangan kali ini.
hanya yang dalam Kabupaten Jember. Karena kami mengantisipasi melihat perkembangan di luar, karena banyak daerah-daerah yang zona merah seperti Kediri, santri kami yang dari luar kota, terutama Kediri, Madiun, Ngawi, kami tidak perbolehkan pulang. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pembagian sembako dan masker kepada warga kurang mampu ini dilakukan oleh Paguyuban Lintas Agama dan Suku bersama pemerintah Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember. Kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk solidaritas dan rasa kekeluargaan terhadap masyarakat menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat terdampak oleh penyebaran virus corona. Pada awalnya itu memang berdampak kepada tenaga medis yang di seluruh Indonesia dan kami telah berbuat juga untuk itu. Namun demikian, lama-kelamaan menjadi bencana nasional baik yang menyangkut ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, pada hari ini RW 4, 5, dan 6, kebetulan saya ada di RW 6, mengadakan satu kerjasama bakti sosial yang dilakukan bersama-sama. Tapi saya lebih suka mengatakan bahwa bukan kerjasama yang biasa dikatakan adalah gotong royong. Gotong royong akan menimbulkan makna yang lebih luas karena gotong royong itu menimbulkan satu kebersamaan, satu sukarela, dan satu kekeluargaan. Untuk Indonesia, untuk masyarakat kita harus berbuat sesuai dengan bakat kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebenarnya kita semua prihatin ya. Jadi bukan cuma bagian lapisan bawah saja yang susah. Banyak juga pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan pun yang susah, apalagi penerbangan dan sebagainya. Jadi virus ini membawa dampak yang sangat luas sebenarnya dan ujung-ujungnya nanti ke ekonomi. Kita berdoa supaya selama kita masih bisa berbuat, ya, sementara masih belum pulih dia, kita saling membantu, mana yang bisa memberi, walaupun semua dalam kesulitan tentunya ya. Tapi kita melakukan sesuatu yang dapat kita buat, bekerja bersama-sama sebab kita semua satu bangsa dan satu negara, saudara di dalam negara Republik Indonesia ini. Menurut Kepala Desa Ambulu Mulyono, kegiatan ini sekaligus memperkuat kerukunan antar elemen masyarakat lintas suku dan lintas agama. Motivasi hidup sehat, bahwasanya juga dari lintas agama juga dengan gotong royong ini murni kepedulian dari beliau-beliaunya itu untuk masyarakat yang kena dampak daripada virus corona ini, sekaligus di dalam mengatasi mungkin ada sedikit kesulitan. Dan kami berharap bahwasanya masyarakat tetap tenang dalam situasi seperti ini. Yang jelas dampaknya bukan hanya kepada orang kecil, tapi semuanya akan berdampak. Oleh karena itu butuh kesabaran dan kekompakan kita dalam menanggulangi permasalahan ini. Dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh lintas agama ini juga akan menjadikan motivasi kepada mungkin RW atau pengusaha-pengusaha yang lain yang ada khususnya di Ambulu. Dari Ambulu Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Serangan hama warang terus menjadi salah satu kendala utama petani padi, sehingga harus disemprot dengan berbagai jenis insektisida. Belum lagi mahalnya harga pupuk yang juga kian menambah besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan kaum tani. Penderitaan para petani semakin lengkap dengan rendahnya harga jual hasil panen. Harga jual gabah semakin turun menjadi Rp300.000 per kuintal, padahal sebelumnya masih di kisaran Rp400.000 per kuintalnya. Kondisi yang serba sulit di sektor pertanian ini tentu sangat membuat kaum tani kelimpungan. Tak terkecuali petani asal Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Purwadi, yang terus bekerja keras untuk menyambung hidup di tengah kondisi yang tidak menentu. Sekarang agak menurun. Dulu berapa, Pak?
Dulu 400 lebih, sekarang 400 kurang dikit. Yang itu, yang Jogoko, Pak Tiwi gitu. Terus padi Bapak ini kenapa, Pak? Ini kena penyakit bareng. Kira-kira Pak, apa bisa diusahakan sehat kembali nih Pak? Insya Allah diusahakan pengobatan, pengerabuan, insya Allah bisa sehat kembali. Kalau tidak ya terserah. Buntung, terserah aja, buntung. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.